Apakah di luar negeri ada pedagang kaki lima? Jawabannya ada, tapi ya lu mah jangan terlalu anti sama PKL. PKL itu ada di mana-mana. Yes, seluruh dunia. Mungkin hampir seluruh dunia kali ya. Jangan jauh-jauh. Singapura. Singapura itu ada kultur street foodnya. Kalau street food itu kan berarti dia PKL juga. Malaysia pun begitu. Coba lu ke Malaysia, ke Alor. Nah, apa tuh? Street food, PKL. Begitu. Jadi cerita sejarahnya nih ya, kenapa disebutnya pedagang kaki lima. Ini kalau kita tarik mundur, kita harus ngelihat namanya si Raffles. Raffles ini gubernur VOC zaman Inggris lah. VOC-nya Inggris namanya apa gue lupa lah. Pokoknya semacam VOC di Inggris. Si Raffles ini dia itu punya peraturan kalau trotoar harus dibangun minimal 5 kaki, 5 foot. Kurang lebih berarti itu lebarnya 150 cm. Ya supaya enak orang jalan kaki. Nah cuman tiba-tiba akhirnya banyak orang yang jualan di trotoar tersebut. Di Singapura, di Malaysia. Thailand sih nggak pernah dijajah sama Inggris ya, tapi ada pengaruh Inggris lah di sana. Nah makanya disebutnya pedagang kaki lima. Masuk di Indo juga namanya tuh mengadopsi pedagang 5 foot tadi tuh, pedagang kaki lima. Itu alasan kenapa disebutnya pedagang kaki lima. Nah cuman sebenarnya bukan cuman sekedar di Asia Tenggara doang kalau kita ngomongin PKL. Namanya PKL ya di sini-sini aja. Tapi kalau di Jepang juga ada pedagang street foodnya ya semacam PKL lah. Di Jepang tuh disebutnya yatai. Tapi kalau di Jepang tentu lebih rapih lah. Dipastikan makanannya harus bersih, ada regulasi segala macam, dan dipastikan juga tidak mengganggu orang jalan. Ya kalau di Indo mungkin kekurangannya belum ada regulasi kebersihan, perizinan dan lain-lain, dan juga mengganggu orang jalan kaki. Tapi ya sebenarnya konsepnya kurang lebih sama. Eksekusinya aja yang berbeda. Bang, gua ke Singapura tapi nggak pernah lihat PKL di trotoar. Iya sih, bener sih. Jadi sebenarnya kalau di Singapura itu PKL-nya sudah dilokalisasi. Jadi dulunya PKL tapi akhirnya dilokalisasi. Namanya itu di hawker center. Jadi pedagang UMKM-nya lah. Dilokalisasi supaya lebih rapih. Dan emang makanannya itu nggak cuma makanan yang murah-murah aja, yang mahal, yang Michelin star juga ada di situ. Nah kalau di US gimana di US? Di US juga ada. Lu kalau ke US tuh ya, lu lihat food truck. Food truck itu kan berhenti di pinggir jalan. Ya bukan di trotoar sih, tapi ya itu kan PKL juga sebenarnya. Ya mirip lah kurang lebih. Dia kan street vendor juga, ada di Inggris, ada di mana-mana, ada namanya street vendor. Dia pakai pick up, bukan begitu ada. Jadi sebenarnya konsep pedagang di jalanan itu konsep dunia. Bedanya di eksekusinya. Di Indonesia yang gue sebel ya, sebenarnya ada peraturannya. Kalau lo belum tahu nih ya, ada peraturannya. Peraturannya itu undang-undangnya mengatakan boleh Anda berdagang di trotoar kalau diizinkan. Diizinkan oleh siapa ya? Oleh pemerintah setempat kali ya. Tapi hanya boleh berjualan di trotoar yang kurang lebih lebarnya itu harus 5 meter. Jadi kalau trotoar yang di bawah 5 meter sebenarnya nggak boleh dipakai PKL meskipun ada izinnya. Karena kalau lebar 5 meter kan enak tuh dipakai PKL 2 meter, masih ada sisa 3 meter buat orang jalan kaki. Nah aturannya udah ada, cuman emang nggak jalan aja. Tapi yang gedek ya emang kalau yang ngambil seluruh trotoar gitu, trotoarnya nggak gede tapi diembat semua. Tapi ya kalau kita mau protes kan pasti jawabannya kan, iki tanahnya Gusti Allah, sama-sama cari makan, jangan rese.